Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Human Centipede. Film yang dirilis pada tahun 2009. Film ini menceritakan tentang seorang dokter bedah yang memiliki obsesi gila. Apakah obsesi gila dari dokter ini? Tanpa berbasa-basi, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Di awal film, diperlihatkan seorang dokter yang bernama Dr. Hater yang sedang memandangi foto 3 ekor anjing yang berdempetan. Tiba-tiba, supir truk datang dan terlihat si supir sedang kebelet untuk boker. Si supir yang sedang boker tiba-tiba ditembak oleh si dokter. Suatu malam, 2 orang wanita yang bernama Jenny, yaitu penumpang, dan Lindsay, yaitu supir, yang sedang dalam perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berdua merasa ada yang aneh dengan mobilnya. Mereka pun turun dan mengecek mobilnya. Ternyata ban mobilnya bocor. Mereka pun mencoba menelpon bantuan, tapi tidak ada sinyal. Setelah bingung mencari bantuan, akhirnya mereka dihampiri mobil dari belakang dan mobil itu berhenti. Ternyata pria ini adalah pria mesum yang hendak mengajak mereka berdua untuk berenak-enak. Namun, di sini mereka tidak mempedulikannya. Akhirnya, pria ini pergi meninggalkan Jenny dan Lindsay. Setelah itu, mereka berdua memutuskan untuk mencari bantuan dengan berjalan kaki. Saat mencari bantuan, tak sengaja Linda melihat ada cahaya yang berharap itu sebuah rumah. Benar saja, mereka menemukan rumah. Mereka mencoba mengetuk pintu dan akhirnya dibukalah oleh pemilik rumah. Ternyata si tuan rumah itu adalah si dokter tadi. Mereka pun disuruh masuk dan mereka disuruh duduk. Mereka meminta tolong si dokter untuk menelpon layanan darurat. Tapi si dokter hanya pura-pura menelpon. Ketika pura-pura menelpon, si dokter meracik minuman dan memberikan minuman yang sudah diraciknya itu. Melihat Jenny kedinginan, si dokter pun mengambilkan handuk untuknya. Ternyata dia malah mengambilkan suntik untuk dibius. Setelah kembali, obat yang tercampur di minuman tadi sudah bereaksi pada Jenny, dan si dokter pun menyuntik Lindsay agar mereka berdua tak sadar. Pagi pun tiba. Kedua cewek ini pun sadar. Ternyata di samping mereka sudah ada supir truk yang di awal film tadi menjadi korban si dokter ini. Mereka pun berteriak ketakutan. Si dokter tiba-tiba mengatakan, "You don't match." Si dokter pun menyuntikkan sesuatu ke supir itu. Akhirnya si supir truk itu pun tewas dan mayatnya dikubur di halaman rumahnya. Saat itu si dokter pulang dan sudah membawa korban baru. Pria ini bernama Katsuro. Saat dia sadar, dia berteriak dengan sangat kencang. Disinilah si dokter mulai menunjukkan proyeknya. Dia mulai mengenalkan dirinya. Ternyata dokter Hater ini adalah seorang dokter ahli bedah yang sangat terkenal. Dan dia bercerita bahwa dia berhasil membuat 3 anjing menjadi 1 anjing dengan cara menggabungkannya untuk dijadikan anjing berburu. Sambil menjelaskan proyeknya, Katsuro ini terus berteriak, namun si dokter tetap menjelaskan proyek ini. Dari yang pertama, dengan memotong jaringan dengkul agar tidak bisa digerakkan. Selanjutnya adalah mengeluarkan gigi seri dan gigi taring dari rahang atas dan bawah. Dan yang terakhir adalah menghubungkan antar mulut ke anus. Jadi antar mulut dan anus tersambung. Ini adalah desain yang dibentuk di pipi mereka. Dan ini akan dihubungkan dari mulut ke anus lainnya. Gambaran desain ini akan diterapkan pada Jenny, Lindsay, dan juga Katsuro. Ini adalah 3 orang manusia yang menjadi satu, yang dimana orang A makan dan orang B memakan kotoran dari orang A.
dan orang C akan memakan kotoran dari orang B. Karena ketiga orang ini akan disambungkan, maka disebutlah manusia lipan atau human centipede. Si dokter pun menyuntikkan bius kepada Katsuro. Pada saat si dokter menyuntikkan bius kepada Jenny, Lindsay berusaha melepaskan ikatan dan mencoba kabur. Lindsay yang berhasil kabur, ia pun berlari dan bersembunyi di kamar. Si dokter yang sudah tua ini mencoba mendobraknya, namun tak berhasil. Tangan Lindsay yang sudah berdarah mencoba memecahkan kaca, tetapi si dokter sudah menunggu di depan kaca. Tanpa ragu, si dokter pun memecahkannya. Setelah kaca itu pecah, Lindsay pun kabur lewat pintu. Pada saat kabur, Lindsay malah tercebur di kolam renang. Di sana, Lindsay meminta si dokter untuk membebaskannya dan juga Jenny. Si dokter yang membawa senapan itu mencoba menembak Lindsay, tetapi Lindsay pun menyelam agar tak tertembak. Tiba-tiba listrik mati dan si dokter pergi mencari penyebab listrik mati. Di sisi lain, Lindsay mencoba kabur dan ia tak lupa menyelamatkan Jenny. Akhirnya, Jenny diseret sampai halaman rumah si dokter. Tiba-tiba, Lindsay pun terjatuh dan ternyata dia sudah ditembak oleh dokter. Keesokan harinya, Dokter Heather sudah siap melakukan operasi. Si dokter menggambarkan terlebih dahulu di tubuh mereka yang akan dioperasi. Setelah itu, si dokter mencabut gigi Lindsay dan Jenny karena mereka berdualah yang berada di urutan B dan C. Setelah operasi selesai, si dokter menunggu beberapa hari untuk melihat hasilnya. Kondisi mereka pun semakin membaik dan mulai sadar. Dokter Heather pun tertawa kegirangan karena misinya sudah berhasil. Dan tak lupa, si dokter memfoto hasil proyeknya. Setelah memfoto mereka, si dokter mengambil cermin agar mereka dapat melihat hasilnya. Setelah itu, mereka dikurung seperti anjing. Katsuro terus berteriak, sedangkan Lindsay dan Jenny terus menangis. Pada keesokan harinya, mereka bertiga dilakukan layaknya seperti anjing dan diajari untuk membawa koran dan mengantarnya ke dokter. Namun, Katsuro terus melawan dan tidak mau melakukan yang diinginkan oleh dokter. Malamnya, Katsuro diberi makan oleh si dokter. Dan besoknya, Katsuro pun boker. Mengetahui Katsuro ingin boker, si dokter pun tertawa kegirangan. Hari pun berganti. Dokter Heather pun memeriksa kondisi mereka untuk memastikan mereka tak apa-apa. Tiba-tiba, telepon pun berbunyi. Dan yang menelpon itu adalah seorang detektif. Dokter Heather pun buru-buru keluar dan di depan pintu sudah ada dua orang detektif. Mereka berdua bernama Fowler yang kiri dan Krantz yang kanan. Mereka pun disuruh masuk dan diberi minuman yang lagi-lagi diberi obat. Tapi di sini yang minum hanya Fowler. Mereka berdua menjelaskan maksud kedatangan mereka karena mereka sedang melakukan penyelidikan kasus orang hilang dan Dokter Heather dicurigai dalam kasus ini. Alasan kenapa dokter yang dicurigai karena tetangga si dokter mendengar suara wanita yang sedang teriak dan juga mobil si dokter di dekat truk supir yang hilang. Dokter Heather pun marah dan menyuruh mereka berdua keluar. Saat mengusir sambil memberikan minuman kepada Krantz, ternyata Krantz menampar tangan dokter dan membuat gelas itu terjatuh. Dokter yang melihat dua detektif ini belum bereaksi atas obatnya. Si dokter pun minta maaf dan mengambilkan handuk yang lagi-lagi hanya digunakan sebagai alasan untuk mengambil obat yang disuntikannya. Untungnya si dokter gagal karena suntikannya jatuh. Detektif pun ingin melihat basement, tapi dilarang karena mereka tidak membawa surat perintah. Akhirnya detektif ini pulang untuk mengambil surat perintah. Setelah kedua detektif ini pergi, si dokter kembali ke ruang operasi dan ternyata Katsuro, Lindsay, dan Jenny sudah tidak ada. Saat hendak mencari mereka, ternyata mereka bersembunyi. Setelah melihat kaki si dokter, mereka langsung menusuk kakinya dan menggigit lehernya. Mereka mulai naik tangga dan dokter mengejarnya. Akhirnya, mereka sampai di kamar dan di sini Katsuro mulai menyerah dan frustasi sehingga dia mengakhiri hidupnya. Dokter yang mendengar suara telepon pergi meninggalkan Katsuro, Lindsay, dan Jenny.
dan mencoba bersembunyi karena kedua detektif itu sudah datang. Fowler dan Krantz yang sudah lama menunggu di luar akhirnya mendobrak pintu. Mereka berdua pun berpencar untuk mencari si dokter. Hingga saatnya Krantz menemukan mereka bertiga, dan saat itu juga Krantz mendengar suara tembakan. Lalu Krantz pun mencari di mana suara tembakan itu. Sampai di kolam renang, ternyata Fowler sudah mati. Dan saat hendak melihat Fowler, dia sudah ditembak oleh dokter. Dan saat Krantz jatuh, dia juga menembak si dokter tepat di kepalanya. Dan si dokter pun langsung tewas di tempat. Di sisi lain, Katsuro yang sudah meninggal dan tersisa Lindsay dan Jenny. Jenny yang sudah lemas tiba-tiba meninggal.